HNI berani action. Kepada beliau saya persilahkan langsung. Terima kasih. Cek, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih aplaus buat pemateri sebelumnya dan MC yang luar biasa. Ya. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Alhamdulillah ya. Bapak Ibu mungkin ini kali kelima ya saya datang ke Samarinda. Dulu sampai sebelum ada bandara aja saya sudah ke sini Bapak Ibu. Jadi Balikpapan saya ke Samarinda harus balik lagi ke Balikpapan. Alhamdulillah kita dipertemukan oleh Allah SWT dalam kondisi sehat walafiat. Bapak Ibu ingin nggak memiliki HNI? Ingin nggak menjadi salah satu pemilik perusahaan besar ini Bapak Ibu? Ya, kita sudah beromset kurang lebihnya satu bulannya 200 miliar. Alhamdulillah ya. Jadi kalau dikalikan setahun ya 2 triliun ya. Lalu Bapak Ibu kita mulai dengan Pak Amin, dengan Pak Raufik, dengan Pak Agung Yulianto saat itu hanya berbekal satu botol hanya berbekal satu jenis produk saja MHS. Ya, minyak herba sinergi. Sekarang sudah ada kurang lebihnya 100 item produk. Saat itu pabriknya masih Maklon Bapak Ibu. Maklon itu masih pinjem pabriknya orang lain, ya. Dan di saat pandemi kita justru malah beli 5 pabrik baru Bapak Ibu. Alhamdulillah. Ya, bukan lagi itu pabrik milik Muslim yang sudah mengantongi sekian legalitas ya Bapak Ibu ya, BP POM-nya, MUI-nya semuanya sudah komplit lengkap. Dan culture budayanya, budaya perusahaannya kita rubah, ya. Supaya apa? Supaya kita ini sampai sebesar ini bukan karena hebatnya manajemen, bukan karena hebatnya direksi, karena kita senantiasa ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kita jadikan komisaris utamanya ya bukan hanya Pak siapa namanya? Ustadz Muslim Yatim ya, tapi Allah sebagai penjaga perusahaan kita ini. Amin. Ya, kita menyertakan setiap karyawan, ada ribuan karyawan, Bapak Ibu memiliki ribuan karyawan itu yang bekerja buat suksesnya Bapak Ibu semuanya. Ya, mereka absensinya nanti satu saat waktu di Herba Emas Wahidatama, Bapak Ibu saksikan atau buka aja di YouTube gitu kan. Itu dengan cara absensinya berwudu. Setelah wudu kemudian baru ke surau atau ke masjid. Masjidnya di lantai 5 itu, di rooftop itu. Jadi setiap perusahaan kita siapin masjid. Baik, Bapak Ibu. Kita hari ini seperti yang saya sampaikan kemarin ke teman-teman leader, kita bukan untuk pelatihan motivasi. Hari ini kita mau apa Bapak Ibu? Mau workshop ya. Kita akan banyak sekali sesi praktek ya Bapak Ibu ya. Sudah cukup, Bapak Ibu sudah banyak sekali teori-teori gitu kan ya. Kemudian teori itu bagaimana kita implementasikan menjadi praktek. Jadi dengan motivasi pertama adalah berani action, berani untuk bertindak, berani untuk berbuat. Berani atau sangat berani Bapak Ibu? Oke. Di siang hari ini di Samarinda ini itu muncul pengusaha-pengusaha baru dari sini. Amin. Ya, maka bagaimana kita menjalankan HNI ini? Bapak Ibu dengan sangat simpel, dengan sangat sederhana, ya tetapi cara-caranya itu ya dengan cara yang cakep. Apa cakep Bapak Ibu? Cara kerja yang benar. Bahkan setelah pandemi, kami diundang di acara Presidential Summit ya di Bandung. Presidential Summit itu adalah berkumpulnya para pengusaha. Nah, ketika itu Pak Agung Yulianto bergiliran untuk menyampaikan bagaimana progres usahanya. Setelah turun gitu kan, mereka pada ngerubutin kita. Kok bisa ya di saat pandemi HNI malah bertumbuhnya 89%. Sementara yang lainnya kebanyakannya malah mem-PHK para karyawannya. Kemudian saya sampaikan bahwasanya dari 500 sekian LED itu 80%-nya emak-emak, 85%-nya ibu
ibu. Artinya usaha yang dijalani HNI itu usaha yang bukan rumit, bukan yang sulit, tetapi sederhana saja, simple saja. Maka kami akan sampaikan 6 simple presentation. Bagaimana sih presentasi di HNI dengan sangat mudahnya. Soalnya seperti itu. Kalau ini cakepnya ya Bapak Ibu ya, cara bangun, cara kerja benarnya yaitu bangun 10 jalur. Bangun 10 jalur, gesit PCA, follow up, home sharing. Bapak Ibu nggak usah sibuk mencatat, nanti ini semua kita akan sampaikan ya. Yang terpenting adalah berani action, berani bicara di depan. Berani apa Bapak Ibu? Berani bicara di depan ya. Baik, saya sampai duhur, nanti kita lanjut lagi sampai sore atau sampai malam Bapak Ibu. Baik, saya mau coba mendiagnosa dulu nih, mendeteksi. Pernah nggak Bapak Ibu terlintas dalam hatinya, dalam pikirannya, ketika mau mengenalkan HNI itu ada rasa nggak enak hati gitu, pernah nggak? Jujur, pernah ya, Bapak-bapak giliran. Pernah nggak kita mau kenalin HNI itu kayak nggak keluar dari mulut kita gitu? Pernah nggak Mas? Pernah. Hampir semuanya pernah. Sampai sekarang juga masih ada rasa-rasa seperti itu. Benar? Jujur sekali, ya. Artinya apa Bapak Ibu? Perasaan nggak enak hati, perasaan mau mulut jadi keluh nggak bisa keluar. Itu sesungguhnya karena kita mengotori hati kita. What? Ya, karena kita mengotori hati kita. Bapak Ibu, saya yakin yang hadir di sini semuanya adalah hamba Allah yang soleh dan solehah. Amin. Punya hati yang bersih, hati yang bening, jiwa yang suci. Fitrahnya seperti itu. Tetapi Bapak Ibu, gara-gara kita mengotori, maka hati kita berontak, jiwa kita berontak, sehingga menarik tangan kita, ngelem mulut kita, ya memberatkan langkah kita supaya nggak bergerak di HNI. Kenapa? Karena kita masih berpikirnya, yang di belakang masih terdengar suara saya, Pak Taufik, atau ke depan sini deh, ke depan sini. Ya, tolong yang depan diisi, tolong yang depan. Paling belakang maju ke depan. Ini penting nih, ya, ini penting. Ya, silakan maju ke depan. Saya ulangi ya Bapak Ibu ya. Oke, sudah maju ke depan. Yang di depan ini VVIP biasanya ya. Kalau di Milan itu kan VVIP. Kalau perlu di sofa ini diisi, sofanya diisi ya. Enak, sandaran, kursinya empuk gitu kan. Saya ulangi ya. Saya bantu mendiagnosa supaya nanti setelah pelatihan ini Bapak Ibu nggak ada perasaan nggak enak hati. Ya, ada perasaan jaim, aduh, keluh, nggak bisa ngomong gitu kan ya. Karena inti bisnis kita adalah berani bicara di depan. Dengerin baik-baik ya Bapak Ibu ya. Kenapa ada perasaan seperti itu? Karena kita masih ada niatan yang belum lurus. Niat yang belum benar ya ini. Ya, innamal a'malu bin niat. Segala sesuatu dimulai daripada niat. Kenapa kok berat? Karena niat kita masih ngambil untung dari orang. Ya, niat kita masih mau ngambil manfaat. Nggak boleh. Bapak Ibu rahmati Allah semuanya. Ya, ini yang membuat mulut kita jadi keluh. Nggak bisa ngomong. Karena apa? Karena kita berpikir, ya ketika bawa extra food atau highly hot, ini 60.000, tak jual 80.000, aku dapat untung 20.000, masih dapat poin 20 poin. Ketahuilah Bapak Ibu ya, bahwasanya ketika kita mendatangi saudara kita, sahabat kita dengan pola seperti itu, wajah kita dilihatnya itu enak Bapak Ibu. Kita dilihatnya belenger. Kenapa? Karena kita mau ngambil untung tadi itu loh. Lah Pak, emang nggak boleh kita ngambil untung? Sebentar, maka ini kita perlu clearkan dulu nih di depan Bapak Ibu. Ya, pernah nggak ketika memprospek itu
rasa hati ganjel? Saya yakin pasti ya, tadi sudah saya tanya. Karena ketika memprospek, Bapak Ibu sudah tahu nih materi kita nanti, Road to LED, ya, bagaimana menjadi seorang LED, bagaimana menjadi pemilik perusahaan ini. Maka punya pangkat harus paling tinggi. Apa? Executive Director. Executive Director itu memiliki 6 senior manager. Satu senior manager memiliki 3 manager. Clear? Clear. Maka ketika ketemu dengan orang, Bapak Ibu, ketika ketemu dengan orang, manager, aku jadi senior, itu sekali lagi lebih enak Bapak Ibu dilihatnya, lebih belengar dilihatnya Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu, ini yang harus dibongkar dulu nih, sebelum nanti materi-materi teknis, ini materi mental dulu. Saya pernah ditegur sama Pak Dr. Mawar di MSALE-MA, Dewan Pengawas Syariah kita. Ya, karena saya menyampaikan bahwasanya di HNI itu ada konsep passive income, gitu kan? Itu ditegur keras, Bapak Ibu. Saya ditemuin khusus, Wisnu nggak boleh lagi menyampaikan materi itu. Kenapa, dokter? Selagi kamu masih punya nyawa, dikasih nyawa sama Allah, nggak ada dalam Islam itu passive income. Passive income itu amal jariah, anak yang soleh, ilmu yang bermanfaat. Maka kenapa Pak Amin turun langsung ke mana kemarin, Sakta, ke Botang, pasti turun lagi. Padahal beliau tinggal ongkang-ongkang aja di Depok, selesai sudah. Ya, menikmati hidupnya di usia muda. Ada bukunya Retire Young, Retire Rich, pensiun muda, pensiun kaya raya. Tapi itu tidak diajarkan di HNI, Bapak Ibu. Selagi masih ada usia, kita harus khairunas anfa'uhum lina, senantiasa bermanfaat bagi banyak orang. Maka dalam pikiran kita ini di HNI itu, Bapak Ibu, memprospek siapapun, ketika gesit PCA, ya, bagaimana pikir kita, hati kita adalah kasih manfaat. Kasih manfaat. Misalkan saya ketemu sama Mas ini nih di jalan, halaman, Mas mau nggak saya kasih tambahan penghasilan 15 juta sebulan, Mas? Kita nggak ngasih. Berapa tambahan penghasilannya? 15 juta sebulan. Mungkin nggak di HNI, Bapak Ibu? Bisa nggak di HNI, Bapak Ibu? Sudah ada contohnya bukan, Bapak Ibu, di HNI? Banyak sekali, emak-emak, ya, banyak sekali. Artinya kita keliling ini di Samarinda ini 15 juta, 10 juta. Ini bapaknya agak serius 30 juta gitu ya. Berbagi. Tangan kita di atas nih Bapak Ibu. Bukan kita ngambil manfaat, bukan manajer. Aku senior manajer. 6 senior manajer, aku eksekutif direktur. Enggak. Itu yang membuat Bapak Ibu sulit melangkah. Ya, kakinya berat untuk beraktivitas setiap hari. Untuk ngenalin HNI. Begitupun ketemu, ya, extra food. Apa nama sekarang extra food? HNI Health. Ya, kita ketemu tante kita HNI Health. Anaknya susah sekali makan. Ya, maka niat kita supaya keponakan ini jadi pintar, keponakan ini sehat walafiat. Tante, minum kan HNI Health. Berapa harganya? Udah tante, tak kasih kartu diskon. Tante bayarnya seperti saya beli. Wah, ini keponakan solihah banget, ya kan? Karena membeli harga murahnya kita. Sip, mantap. Bisa diduplikasi, insya Allah. Maka Bapak Ibu, materi berani bicara di depan ini, saya akan mulai dari apa sih communication itu? Ya, komunikasi. Ini saya ambil dari bukunya Profesor Albert Marahabian. Ya, Bapak Ibu nggak usah minder ketika harus berkomunikasi dengan siapapun. HNI itu bisa dijalankan oleh siapapun. Apakah level ekonomi menengah ke bawah,
bahkan menengah ke atas sekalipun, ini bisa dijalankan oleh mereka semuanya. Kenapa Bapak Ibu? Ya karena di HNI itu manfaat yang ditularkan diberikan ada 5. Sebagian doanya Ustadz Nasir tadi ya, Ustadz Nasir ya. Inna as'aluka salamatan fitin. Orang butuh selamat nggak? Inna as'aluka salamatan fitin. Jadi orang tuh butuh selamat, tidak mengkonsumsi, tidak memakai yang syubhat, yang haram. Kemudian kita pindahkan kepada yang halalan wa thayyiban. Bapak Ibu pasti pernah dengar sebuah kisah daripada sahabat Rasul, yaitu namanya Sa'ad. Sa'ad itu karena sering ketemu dengan Rasulullah, maka ditanya, ya Rasulullah, ya Sa'ad, aku mohon supaya semua doaku ini bisa dikabulkan oleh Allah SWT. Maka dijawablah oleh Rasulullah, berhati-hatilah dengan apa yang engkau konsumsi, apa yang engkau makan, apa yang engkau minum. Bahkan saya doamu akan dikabulkan. Itu Bapak Ibu. Selamat ini yang menjadi muatan untuk kita senantiasa mengenalkan HNI kepada siapapun, insya Allah. Yang keduanya, wa'afiatan fi jasadi, ngajak sehat. Semua orang perlu sehat nggak Bapak Ibu? Ayo, kenapa kita minder untuk ketemu dengan semua orang? Karena semua orang perlu sehat. Sehat ala siapa? Sehat ala Rasulullah SAW. 63 tahun hidupnya, sakitnya hanya 2 kali saja. Pertama ketika diracun oleh wanita Yahudi, ya saat perang Khaybar. Yang kedua yang menjelang wafatnya. Lalu Bapak Ibu bisa sampaikan di materi-materi mana? Dasawisma PKK, ya, majelis taklim, pengajian-pengajian dengan konsep materi sehat ala Nabi. Apa Pak materinya? Ya kita coba baca aja Sirah Nabawiyah, atau kemudian Ibnul Qayyim al-Jauziyah itu menulis buku Sehat ala Nabi atau Tibun Nabawi. Itu kita bisa bercerita bagaimana Rasulullah mulai bangun tidur sampai tidur lagi. Sudah dijalankan atau belum? Bangunnya Rasulullah tidak pernah memasukkan kepada mulutnya yaitu madu. Coba ditanyakan, oh gitu ya? Iya, karena madu sifatnya basah, perut kita lagi asam, perlu dinetralkan. Kenapa ya tidak ada kisah para sahabat itu dalam sirah-sirah terdahulu itu kemudian menderita sakit stroke, asam urat gitu kan ya? Mestinya ada dong, karena makanannya kan kambing. Satu kambing dimakan ber7. Kalau kita ada akikoh, satu kambing berapa orang? Satu kampung, satu RT minimalnya, ya. Tetapi kenapa kita semuanya ujung jarinya warna merah? Artinya apa kalau ujung jari warna? Kolesterol. Kenapa leher kita kenceng-kenceng? Itu artinya apa? Kolesterol. Maka Rasulullah dan para sahabat itu mengkonsumsi 2 sendok zaitun. Kita ada zaitun kan? Sudah dikonsumsi atau belum? Sudah. Masyarakat kita sudah mengkonsumsi atau belum? Belum. Begitu banyak yang jatuh stroke, ya, diabetes, gara-gara dia tidak mengkonsumsi sebagaimana dikonsumsi oleh Rasulullah. Jadi Bapak Ibu, yang Bapak Ibu sampaikan itu adalah hadisnya Rasulullah. Yang sampaikan Bapak Ibu adalah isi kandungan dari Al-Quran. Wattini wazaitun. Dakwah nggak itu Bapak Ibu? Dapat pahala nggak Bapak Ibu? Orang mau nerima, orang mau nolak, kita masih tetap dapat pahala. Ketika dia menjalankan dapat pahala, lalu dia menyebarkan kepada keluarga besarnya. Kira-kira yang dapat pahala dia doang apa ibu yang juga mengajarkannya? Yang mengajarkan tanpa mengurangi pahala dari si fulan tadi itu yang mengajarkan kepada keluarga besarnya. Itu Bapak Ibu. Ini bukan hanya networking dalam dunia saja. Kita bernetworking di HNI ini, beramal jamaah insya Allah untuk kepentingan dunia dan akhirat. Saya usia 46 tahun Bapak Ibu. Ya, sebentar lagi game over kita semuanya. Betul tidak? Ada gitu yang yakin sampai 1000 tahun lagi gitu? Nggak ada selesai, dunia selesai Bapak Ibu. Untuk itu, kita mesti harus smart bagaimana kita nanti punya amal jariah. Ketika kita dipanggil oleh Allah, akan senantiasa masuk pahala itu kepada amal soleh kita. Amin. Untuk itu bersemangat Bapak Ibu, sampaikan HNI ini
ke seantero manapun. Ya, jangan sampai di setiap sudut gang di Samarinda itu belum ada yang menyediakan produk halal ini. Karena bagaimana mungkin orang Tenggarong untuk nyari pasta gigi aja harus ke Samarinda. Betul tidak Bapak Ibu? Maka pastikan di Tenggarong di mana sudut kampung di Samarinda ini mesti harus ada halal martnya. Siap? Jadikan halal mart itu ya fardu kifayah, memang benar ya. Tetapi kalau belum ada di gang tersebut itu produk halal, ya maka menjadi fardu ain bagi kita untuk menyediakannya. Amin. Insya Allah berkah bagi kita semuanya. Amin Bapak Ibu. Ya, begitu Bapak Ibu disiplin dengan mengkonsumsi yang halal tadi ke dalam tubuh kita, memakai yang halal dan mengajarkannya, maka yakinlah Bapak Ibu, min haitsu la yahtasib. Rezeki Allah itu dari manapun arahnya yang tidak diduga-duga datangnya. Insya Allah Bapak Ibu akan dibantu oleh Allah SWT. Amin. Ya. Dengan satu motivasi lagi, intang surullah yang surkum wa yusabit agamakum. Ketika engkau menolong agama Allah, ya, niatkan ini adalah dakwah. Niatkan ini adalah dakwah. Ngajak orang berhijrah. Produk kita enggak yang aneh-aneh, enggak yang macam-macam Bapak Ibu. Bukan batu mulia, batu permata segala macam sehingga mulut kita harus berbuih-buih ngomonginnya. Ya. Ini sampai kemudian kita menggandeng pengusaha muslim Bandung namanya Mas Riza Zakarias itu mencetak Quran dan meneliti Quran itu, bahwasanya setiap lembar Quran itu ada apa? Penyembuhannya. Maka Bapak Ibu sudah punya Quran Syifa atau belum? Ya, yang setiap lembar Qurannya ada barcode-nya, ketika di scan pakai kamera Bapak Ibu akan muncul tuh ya hadis-hadisnya. Kesehatan mata, kesehatan telinga, kesehatan liver, kesehatan jantung, setiap lembar daripada Al-Quran. Masya Allah. Bapak Ibu rahmati Allah. Ayo. Maka itu sesi communication ini ya 7% orang itu akan paham itu dari kata-kata. Itu hanya 7%. Jadi artinya apa Bapak Ibu? Dia ini nggak perlu jago ngomong. Sip. Nggak perlu jago berkata-kata. Apa quotes hari ini. Gitu nggak perlu. Ya. Karena hanya berapa penentu kesuksesan dia ini? Hanya 7%. Sementara 38%, ini kalau mau ditingkatkan itu Bapak Ibu, orang itu akan paham dengan apa yang kita sampaikan itu dengan apa? Paralinguistik, the way we say it. Jadi bagaimana kita menyampaikannya. Intonasi dalam hal menyampaikan. Intonasi itu akan mempengaruhi antusias kita. Ya, antusias. Bukan ambisius, beda ya. Kita itu menyampaikannya dengan semangat, dengan apa Bapak Ibu? Dengan penuh semangat. Jadi jangan sudah minum zaitun apa belum? Jawabannya belum. Udah gitu aja. Beli apa enggak? Mau beli apa enggak? Enggak dulu deh. Ya, saya pikir-pikir dulu. Kita menyampaikan pertanyaan sampah. Wasting. Nyampah kita. Mestinya gimana? Kalau bertanya, pilihannya iya atau iya. Ya, jangan kasih pilihan ya atau tidak. Ya atau iya. Ya kecil atau iya besar. Jadi, bagaimana dong Pak? Bu, kita udah ketemu di prospecting. Alhamdulillah sudah sudah ikut Grand Home Sharing kemarin ya. Jadi Ibu mau join Halal Mart atau langsung DC? Joinnya Halal Mart atau DC? Ya kecil atau ya besar? Orang Samarinda kok ditawarin 30.000, itu tak wajar. Nyinggung perasaannya dia malahan Bapak Ibu. Ngajakin bisnis jangan yang 30.000. Itu paket apa namanya? Pelajar. Anak pelajar bolehlah tawarin itu. Tapi kalau orang Samarinda, Bapak Ibu Balikpapan, Kalimantan, orang udah jauh, orang Jawa udah jauh-jauh merantau ke sini, itu kan kepengennya sukses. Betul tidak Bapak Ibu? Dia tawari paket bisnis. Paket bisnisnya adalah mau menyediakan halal mart atau sekalian di atasnya halal, di mana nanti para halal mencari
di rumah Bapak Ibu, DC, Distribution Center. Sip? Bisa diduplikasi? Masuk akal? Angkat tangannya dong. Masuk akal. Gitu. Masukin dulu ya. Satu-satu dimasukin. Maka para linguistik, the way we say it, bagaimana cara ngomongnya gitu loh Bapak Ibu. Ya, ngomongnya meski salah, belum benar, yang penting banter, yang penting keras, yang penting jelas. Nanti kalau salah dikoreksi di belakang. Gitu Bapak Ibu. Jangan kayak orang sakit kalau ngomong grundel gitu kan ya. Susah dimengerti gitu. Jadi kalau lagi presentasi ya arisan ibu-ibu, yang penting kenceng, jeder gitu kan ya. Orang tuh akan melihat. Bahkan begini, di awal-awal saya itu sampai bertanya, Pak, Bapak kenapa gabung? Apa sudah paham? Belum. Saya belum paham dengan apa yang kamu sampaikan. Lalu kenapa Bapak bergabung? Ya karena kamu menyampaikannya semangat. Gitu kan ya. Jauh-jauh kamu datang ke rumah saya, kamu menyampaikannya dengan penuh semangat, meski saya belum paham, saya join, saya gabung. Sip? Angkat tangannya, masuk akal. The way we say it, ya. Cara ngomong itu sangat berpengaruh. Jadi himpun dulu antusiasme, semangat dalam diri kita, ya. Berikutnya yang terakhir, fisiologi. Ini gestur, ya, body language dan expression. Itulah penentu kesuksesan komunikasi kita, ya. Kenapa penentu komunikasi? Ya, presentasi itu komunikasi, prospecting, ngajak orang itu komunikasi, gesit, gemar silaturahim produktif atau PCA, pakai cerita, ngajak, itu perlu ilmu komunikasi nggak Bapak Ibu? Perlu. Ya, tetapi apakah harus narasinya urut? Enggak. Yang penting ini 55% itu body language, bahasa tubuh, ekspresi. Ya, maka disimpulkan di pelajaran HNI itu, suksesnya HNI itu ketika senyuman Anda itu sumringah. Senyumnya harus gimana? Sumringah. Bisa senyum sumringah, dari tadi ada yang cemberut, ada gitu kan ya. Aduh, capek-capek nyuci, kehujanan juga, gitu kan ya. Cemberut. Senyum harus sumringah, 2 cm ke kanan, 2 cm ke kiri, tahan 7 detik. Nah, jangan kayak senyumnya sinetron. Nah, gitu kan ya. Nggak simetris. Yang kedua, mata berbinar-binar, Pak. Anda kalau Anda ingin ambil untung dari orang, mata Anda akan sendu. Anda nggak bisa berbinar-binar matanya, yakin deh. Mata harus berbinar-binar, karena Anda mau ngasih manfaat, mau ngasih rezeki. Minimalnya 5S, salamatan fiddin, afiatan fi jasadin, wajatan bil ilmi, ya kan? Smart, sehat, selamat, wa barakatan fi rizki, ngasih sejahtera. Tolong dijawab dengan jujur. Kalau ada sahabat Anda, keluarga Anda yang terbelit hutang, Anda datangin atau Anda jauhin, Bapak Ibu? Ayo. Ya, Anda nggak prospek dia. Jangan dulu dia lagi terbelit hutang, pikirannya lagi pusing, salah. Ya, segera datangin. Bapak Ibu, segera datangin. Supaya apa? Segera kita bantu. Bantunya bukan kita tutupin hutangnya, bukan. Tetapi kita segera kasih dia kail. Orang tuh kalau terbelit hutang, mestinya kan lebih semangat tuh dia dalam mencari maisha, betul tidak? Tetapi yang terjadi faktanya apa? Ketika dia terbelit hutang, dia malah kayak blank pikirannya, hang, ya, sistemnya hang atau error, nggak bisa berbuat apa-apa. Apalagi dia tanggung debt kolektor, udah buyar semua. Padahal dia orang prestatif, mungkin saat itu aja lagi jatuh, gitu kan ya. Tapi namanya bisnis, jatuh bangun hal yang sangat biasa, Bapak Ibu. Anda datangin, ya, orang yang terbelit riba, Anda datangin, ajak dia untuk istighfar, lalu kemudian kembali kepada jalan yang diridhoi oleh Allah SWT. Ya, mulai berhati-hati dengan apa yang dikonsumsi. Saya
bonusnya masih kecil. Ya, kecil aja. Kecil ya Bu ya. Pengen nggak meningkat bonusnya? Oke. Berarti harus meningkatkan omset. Pangkat harus paling tinggi dong. Apa? Sebagai apa? Eksekutif Director. Apa pangkat sekarang Pak rata-rata di sini? Yang manajer mana, angkat tangan manajer? Oke. Yang senior manager? Oke. Ada ya. Yang eksekutif manager? Yes, ada beberapa ya. Yang sudah eksekutif director? Langsung lompat nih. Eksekutif director, eksekutif director, eksekutif director. Banyak nih eksekutif director. Ya. Yang bingung kalau saya tanya suruh angkat tangan aja. Ya. Maksudnya bingung nggak apa? Aku ini apa ya? Nah itu loh. Ada kayak gitu? Ada. Ya. Jadi Anda pengusaha? Ya saya pengusaha. Di mana perusahaan Anda? Nah di mana ya perusahaan saya? Ya. Bapak Ibu, perusahaan Anda, nama PT Anda itu adalah ID Anda. ID Anda. Kalau saya tanya ID-nya bisa nyebutin nggak kira-kira? Yang lainnya? Ibu ID-nya berapa? Tuh kan? Tuh. Saya 59895. Ayo, Ibu apa ID-nya? Nah itu. Artinya, Ibu nggak pernah AVO. Ya. Padahal AVO itu, Agent Virtual Office itu adalah dashboard-nya bisnis kita. Dashboard itu apa sih? Ibu punya motor kan? Ada speedometernya kan? Nah, mau nyalain, lihat speedometernya nggak? Bensinnya bagaimana? Nah, itu. Jangan kemudian Anda punya AVO, dilihatnya hanya di akhir bulan aja untuk melihat bonus. Betul? Istighfar dulu kalau gitu Bapak Ibu. AVO, Pak, dicek. Sekarang orang ngapain dicek, Pak? Masih kecil bonusnya, Pak. Yang penting cakep dulu, cara kerja yang benar dulu. Bonus nomor sekian. Ya, rezeki di HNI ini sifatnya adalah eksponensial. Eksponensial itu gimana Pak? Bilangan pangkat, bilangan kali. Kalau Anda bekerja itu linier. Kenapa? Karena Anda berbisnis berusaha itu masuk kepada 9 daripada 10 pintu rezeki. Satu pintu rezeki bekerja. Ya. Maka ada sampai bukunya saya sudah baca kata JMSOGH. Apa itu? Jangan mau seumur hidup jadi orang gajian. Ya. Karena apa? Ya kita nggak bisa mendesain berapa penghasilan kita. Tapi kalau berbisnis kita bisa mendesain. Saya mau kayak Pak Amin 1,2 M, gitu kan ya? Amin. Namanya juga Amin, ya kan? Itu apa yang harus saya raih? Berapa bonus yang harus saya dapatkan? Ya, maka didesain. Kita akan bahas itu bagaimana mendesain penghasilan kita. Ya, katakan 30 juta atau 1 day 1 million. Sehari berpenghasilan 1 juta. Bisa nggak di HNI? Bisa. Sebagai apa di HNI kalau 30 juta? Sebagai Crown Executive Director. Seorang Crown itu memiliki berapa Executive Director? 6. Yes, 6. Artinya apa? Kita harus mensukseskan mitra kita. 6 mitra kita menjadi Executive Director. Niatnya, semangatnya, motivasinya adalah mensukseskan mitranya. Jangan buat dirinya sendiri. Aku mau 30 juta. Dah, saya pastikan berat Anda ngejalaninya. Ya, tapi bagaimana supaya enteng, supaya enak? Ya udah, siapa yang kita temui itu bagaimana kita mau sukseskan. Saya lagi naik bus dari Surabaya ke Solo, saya naik bus. Kemudian di tengah-tengah ada yang naik dari Ngawi. Itu seorang ustadz. Dia setiap pekan sekali dari Ngawi ke Solo, lalu koper ke Tawangmangu. Ngapain dia? Ngajarin ngaji. Sebuah desa di gunung di Tawangmangu. Seminggu sekali. Nggak ada penghasilan, tapi dia lakukan seperti itu. Ya, itu jamaah ngajinya nggak bayar dia, jamaah pengajiannya itu orang-orang petani yang di Tawangmangu. Tapi dia istiqomah sampai hari ini dia masih menjalani. Kemudian, nah ini Ustadz nih kayaknya perlu tambahan penghasilan.
Ustaz, mau nggak 15 juta sebulan, Ustaz? Gimana caranya? Lalu kita bikin jaringan. 15 juta sebulan ya jadi diamond atau jadi gold. Insya Allah sudah 15 juta sebulan. Alhamdulillah terwujud. Malah sekarang pesantrennya jadi besar ya di Ngawi. Dia bisa bikin pesantren dari bonus. Ustadz dapat pahala. Kira-kira nih yang ngajakin Ustadz tadi dapat pahala nggak? Dapat pahala tanpa mengurangi pahalanya seorang Ustadz. Meski kita bukan kiai, meski kita bukan jebolan pesantren, lulusan pesantren. Kalau jebolan iya, lulusan enggak ya. Bapak Ibu. Nah, untuk itu ketika Anda pengen ningkatin omset, maka Anda harus jago PV. Apa itu? Perceive value. Ya, mempersepsikan produk. Ya, di benak orang yang mau beli, di benak konsumen. Oke. Nanti kita ini ya, nilai-nilai yang dipresentasikan mitra atau manfaat yang didapatkan mitra itu apa aja gitu loh. Susu kambing. Anda harus jago membuat perceive value. Apa yang dipersepsikan dari produk ini. Ya. Anda pernah nggak dibilangin produknya mahal gitu, pernah nggak? Pernah? Sering. Sehingga Anda juga akhirnya mundur teratur. Karena dibilangnya mahal. Ibu, mahal murah itu letaknya bukan di dompet. Mahal murah itu letaknya di mindset, di pikiran. Maka ini yang kita pengen persepsikan apa sih ke orang sesamarinda ini, susu kambing ini? Apa Bapak Ibu? Ya, manfaat dari susu kambing ini apa sih? Halo. Ini tengik perengus nggak? Inilah nilai manfaat. Susu kambing kita nggak bau perengus, nggak bau tengik. Kenapa? Ya karena diprosesing dengan cara yang benar. Bagaimana kita bikin susu kambing ini? Kita dijaga di angka 70 derajat Celcius untuk jadi powder. Sehingga apa? Kandungannya nggak rusak, zatnya, vitaminnya, gizinya nggak rusak. Bisa dipahamin? Oke, bisa disampaikan? Masuk akal? Apa hanya satu saja? Apakah hanya satu saja manfaatnya? Kenapa susu kambing? Kenapa susu kambing? Komposisinya, pernah dengar nggak? Komposisi susu kambing itu bagaimana? Itu bagaimana? Kenapa cocok dipakai anak yang anak bayi? Kenapa? Karena setara dengan nasi. Sudah pernah Anda sampaikan seperti itu? Sip? Ya. Saya waktu di Balikpapan, saya presentasi, kemudian ada bapak-bapak dan saya, Mas, anak saya kalau dikasih susu itu alergi. Lalu karena saya sangat yakin, saking yakinnya terhadap produk ini yang diminum oleh Rasulullah SAW, betul tidak? Sebelum tidur Rasulullah minum susu kambing. Maka saking yakinnya, saya sampaikan, Pak, Bapak kasih anak Bapak susu kambing. Ini saya di tas saya ada satu saja. Cobain dulu. Tes. Biasanya itu langsung keluar dulu. Itu enggak. Akhirnya dia datang lagi. Pak, saya boleh nggak? Saya daftar jadi DC, tapi produknya susu kambing semuanya. Dia belanja susu kambing senilai 22.500.000. Boleh nggak? Saya boleh nggak? Anak-anak saya cocok, ya, nggak biduan, anaknya menjadi besar. Artinya apa? Ini punya nilai manfaat, tidak mudah atau cocok buat orang yang punya alergi susu. Sudah berapa tadi itu? Pertama, tidak perengus, tidak berbau. Yang kedua, komposisinya setara nasi. Yang ketiga, tidak mengandung bahan alergi. Kandungan gulanya banyak apa sedikit? Sedikit. Ya, Anda bisa saring. Ya, nilai manfaat yang keempat tadi rendah gula.
Kalau yang buat diabetes mellitus, kasih yang kemudian bahkan tanpa gula. Ada ya, susu yang tanpa. Bisa? Oke, saya akan ke sini. Ini rumus. Karena saya orang engineer, maka sukanya rumus. Perceived value itu akan menjadi pengurang dari P. P ini apa? Price. Orang yang lihat harga, Bapak Ibu. Anda pernah nggak jualan produk ini ditawar-tawar itu pernah nggak? Hah? Pernah. Ya, karena dia masih menyamakan produk kita dengan produk luar. Mana pasta gigi? Kita coba pasta gigi kita. PGH. Ya, pernah nggak ditawar-tawar ke PGH? Waktu di arisan, pernah ya? Itulah. Pasta gigi herbal kita harganya kalau dibandingkan dengan pasta gigi di luar sana lebih mahal atau lebih murah? Ya. Kalau dibandingkan sama yang mengandung fluoride, namanya nggak apple to apple, bukan 11, 12. Harga kita berapa? 17.000. Oke, artinya jauh lebih murah. Baru kemudian kita kalikan dengan komunikasi, Anda akan punya omset besar. Dia akan saya simpulkan lagi ya dalam workshop pada kali ini di sesi setelah istirahat, sholat dan makan siang. Sip? Masih semangat? Siap kembali tepat waktu? Yang kembali tepat waktu, jam berapa kita nanti kembalinya? Bukan jam 12.30? Oh sudah, berarti jam 13.00 ya. Yang jam kembali pas 13.00, dari saya akan saya kasih souvenir. Ya, free gift buat Anda yang kembali on time 13.00. Sip? Mantap? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.